Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat. Kali ini saya akan membahas soal mahasiswa dan gerakan mahasiswa. Ya, kira-kira sederhananya bagaimana cara kita atau mahasiswa memperkuat dirinya supaya semakin dipercaya, semakin kredibel, dan ujungnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Yang kita tahu beberapa waktu terakhir ya, melalui BEM seluruh Indonesia, gerakan mahasiswa kembali turun ke jalan, menyuarakan aspirasi-aspirasi yang relevan dan sesuai dengan konteks kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat. Ya, salam hangat untuk keluarga, untuk para subscriber yang sudah memfollow akun YouTube ini, saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan membahas soal mahasiswa dan gerakan mahasiswa. Ya, kira-kira sederhananya bagaimana cara kita atau mahasiswa memperkuat dirinya supaya semakin dipercaya, semakin kredibel, dan ujungnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Yang kita tahu beberapa waktu terakhir ya, melalui BEM seluruh Indonesia, gerakan mahasiswa kembali turun ke jalan, menyuarakan aspirasi-aspirasi yang relevan dan sesuai dengan konteks kekinian. Apakah itu soal efisiensi, apakah soal tukin ya, soal UKT, kemudian soal LPG 3 kg ya, soal kesejahteraan masyarakat menjadi arus utama isu yang dibawa oleh gerakan mahasiswa. Dan di luar itu semua sekedar cerita ya, saya secara pribadi memang saat mahasiswa juga terlibat aktif dalam BEM seluruh Indonesia. BEM seluruh Indonesia ini adalah kelompok aliansi mahasiswa ya, yang terdiri dari banyak universitas baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dan ketika mereka turun ke jalan, saya kembali teringat masa lalu, dan sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada teman-teman gerakan mahasiswa BEM seluruh Indonesia, BEM Indonesia, BEM apapun itu ya, yang sudah turun menyuarakan aspirasi masyarakat, dan harapannya ini bisa konsisten. Kenapa? Karena kita tahu sistem formal politik kita kini didominasi oleh kekuatan pemerintah lewat koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Ya, secara hegemonik hampir 80% lebih berada di parlemen ya. Menyisakan PDIP yang sementara ini berada di seberang kekuasaan, walaupun narasinya tetap ya sebagai mitra kritis maupun mitra strategis. Ya, sederhananya penyeimbang gitu. Nah, sehingga mau tidak mau kita membutuhkan ya kekuatan alternatif, aktor lain di luar sistem formal tadi ya, informal politics, dalam diri gerakan mahasiswa atau civil society lainnya. Bisa kampus, bisa NGO, LSM ya, kemudian teman-teman buruh, teman-teman media ya, dan seterusnya, kelompok profesi juga bisa. Nah, kenapa gerakan mahasiswa ini relevan? Karena mereka punya sejarah atau secara historik pernah membawa dan senantiasa yang menjadi agen-agen perubahan yang berdiri di depan zaman untuk mengkoreksi kebijakan bahkan sebuah rezim. Ya, sejarahnya panjang, sejak tahun 1928, 45, 66, 74, 98, dan pasca reformasi beberapa kita juga bisa catat ya, banyak memberikan pengaruh ya. Misalnya gerakan reformasi di korupsi, Garuda Biru yang terbaru kemarin juga sempat lumayan viral ya. Sehingga kita harus terus memperkuat gerakan mahasiswa dan mahasiswa secara keseluruhan agar tetap punya ketahanan ya, daya juang yang optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain secara historik, memang kita masih melandaskan atau berpanduan bahwa bangsa ini harus punya generasi masa depannya, dan mahasiswa itu menjadi salah satu aktor yang
diuntungkan atau diandalkan melakukan itu, karena tidak banyak sumber daya manusia kita, masyarakat yang terdidik, bisa mengenyam pendidikan tinggi, bisa mencicipi ya nikmatnya berpengetahuan, mendapati banyak pengalaman dalam satu kelas bersama orang-orang terpelajar. Jadi mahasiswa ini selain punya sejarah panjang, juga secara futuristik ya, memang diharapkan bisa menjadi pemimpin yang mengisi pos-pos politik, pos-pos strategis di bangsa ini, supaya kaderisasi, regenerasi kepemimpinan nasional tetap bisa berjalan seoptimal mungkin. Nah, di luar itu semua, mereka ini adalah orang-orang yang masih memiliki idealisme, masih punya value yang tinggi, yang belum banyak tercemar polutan-polutan kepentingan yang seringkali selalu berada dalam orbit strategis kekuasaan kita. Harapannya seperti itu. Kenyataannya gimana? Ya, ada benarnya, tapi dalam beberapa hal juga kita harus akui gerakan mahasiswa ini memang rentan untuk dipolitisasi, ditunggangi, dikooptasi oleh satu partai, dua partai, dan seterusnya. Dan di zaman saya itu juga terjadi. Tapi di luar itu semua, ya hal semacam itu sah-sah saja, karena ini politik ya. Terlepas mahasiswa menamakan dirinya gerakan sosial, tapi dia mengkoreksi kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan politik yang mau tidak mau dia juga kena residu-residunya. Sehingga untuk memperkuat gerakan ini agar punya idealisme, punya moralitas yang tinggi, maka individu-individunya juga mesti berkualitas, harus punya integritas, memiliki rekam jejak yang baik sehingga bisa dipercaya. Nah, saya membagi ya cara mahasiswa memperkuat gerakannya dengan ya 4 hal, 4 aksi, 4 kegiatan. Yang pertama, yang utama ya, ini kegiatan yang irisannya dengan kegiatan-kegiatan sosiologis ya, mencerdaskan masyarakat publik kita dengan aktif ya, menyebarkan kajian ataupun riset yang dilakukan sebelum mereka melakukan kegiatan atau aksi-aksi lainnya. Bisa misalkan riset soal yang paling terbaru ya, efisiensi apakah sudah tepat sasaran atau belum, atau misalkan soal penyaluran gas LPG 3 kg apakah sudah meminimalkan atau mengeliminir para mafia. Dan teman-teman mahasiswa beruntung karena mereka dekat dengan kelompok atau komunitas epistemik ya, ada dosen-dosen, ada banyak profesor semacam itu yang bisa dilibatkan untuk membantu mereka mengkaji sebuah kebijakan. Manfaatkan itu. Jangan teman-teman mengerjakan sendiri sehingga ya teman-teman nanti akan kelabakan ketika diminta rasionalisasinya oleh pemerintah atau dituntut publik bagaimana secara konkret itu bisa mengubah keadaan mereka. Jadi aksi-aksi sosiologis ini penting untuk memastikan ya kekuatan mahasiswa sebagai kaum intelektual punya dasar dan basis yang jelas. Yang kedua, aksi-aksi ya yuridis, ya aksi-aksi yang kaitannya dengan hukum, dan ini sangat efektif mengubah aturan perundang-undangan kita. Ya, kemarin misalkan di Mahkamah Konstitusi soal Pilpres, dan Mas Gibran berhasil menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan menang menjadi wapres karena juga ada aksi-aksi di yuridis yang dilakukan seorang mahasiswa ya, atau aksi di Mahkamah Konstitusi lagi ketika merevisi undang-undang pilkada ya, sehingga banyak kesempatan terbuka bagi para kepala daerah untuk bisa maju dan beberapa diantaranya juga memenangkan pertarungan. Dan itu semua diawali dari mahasiswa yang menuntut di Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi undang-undang yang sudah disahkan. Nah, saya kira mahasiswa, gerakan mahasiswa, aliansi, BEM, ya apapun itu mesti memperkuat sisi yuridis ini karena ada banyak produk peraturan perundang-undangan kita yang dalam tanda petik bermasalah karena minim partisipasi, dikebut dalam semalam, dan dalam beberapa hal kental dengan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga koreksi dari mahasiswa lewat uji materi, judicial review, itu bisa membuat ya para pemangku kebijakan, penyelenggara negara semakin objektif, semakin hati-hati, semakin cermat ketika mensahkan undang-undang. Bahkan dibuat divisi sendiri ya di kampus mana yang fokus di bidang hukum ini ya, sehingga memang rutin untuk melakukan koreksi-koreksi dan libatkan lagi dan lagi dosen fakultas hukum, guru besar fakultas hukum, sehingga gerakan yuridis ini semakin menunjukkan tajinya di masa-masa yang akan datang ketika mahasiswa bergerak. Dan yang ketiga, aksi-aksi yang sifatnya ekonomis ya.
ya penggalangan dana atau crowdfunding ya, ketika ada hal yang perlu diadvokasi oleh mahasiswa, tidak ada salahnya melibatkan publik untuk turut membantu, memberikan sebagian penghasilannya, rezekinya, agar kepentingan masyarakat bisa ditanggulangi secara bersama-sama, bergotong royong, dan itu bisa memberikan nilai plus ketika mahasiswa mampu mengorganisasi, mengorkestrasi crowdfunding tadi, pengumpulan dana publik tersebut, tentu dengan pertanggungjawaban yang jelas, dan ini bisa menjadi contoh juga kepada siapapun bahwa bisa kok mahasiswa melakukan itu. Dan ada banyak saya kira institusi yang cukup kredibel melakukan kegiatan pengumpulan dana ini kalau memang ada kesulitan untuk membuat laporan pertanggungjawabannya agar transparan, misalkan dengan platform Kitabisa misalkan atau platform bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau swasta pihak ketiga misalkan ada banyak Badan Amil Zakat yang saya kira bisa dipercaya dan punya reputasi. Nah, yang keempat, aksi-aksi ini yang ditunggu dan dinanti dan selalu dilakukan oleh mahasiswa ketika aksi sosiologis mentok, aksi yuridis nggak jalan, aksi ekonomis juga nggak efektif, yaitu aksi politis. Turun ke jalan berdemonstrasi. Kenapa saya bilang ini aksi politis? Karena efeknya langsung kepada kekuasaan. Dan di luar itu paling penting bagaimana teman-teman menyuarakan isu-isu yang relevan. Karena dari sana publik akan melihat apakah gerakan ini memang gerakan aspirasi dari masyarakat atau ditunggangi oleh elit-elit politik ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini penting tuntutan ini, dan kemarin ketika ada 13 tuntutan itu saya kira itu adalah aspirasi masyarakat dan viral beberapa kesempatan untuk disuarakan, dan teman-teman BEM mampu membawa itu dan diapresiasi. Tinggal penekanannya bagaimana aksi demonstrasi ini bisa tertib. Alhamdulillah kemarin juga lumayan terkontrol, terkendali semua. Jangan sampai ada aturan yang dilanggar dalam berdemonstrasi, karena tadi ada aksi yuridis juga sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, sehingga ketika teman-teman turun ke jalan juga sesuai aturan, sehingga tidak melanggar secara tidak sadar aturan yang dimaksud semacam itu, sebagaimana kritik yang teman-teman ingin lakukan kepada pemerintahan. Nah, di luar soal tertib saya memang melihat penting bahwa mengemas isu ini dalam bahasa-bahasa populis, bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh publik dan media yang meliput. Di zaman saya waktu itu ada istilahnya tugu rakyat 7 gugatan rakyat. Jadi mungkin untuk 13 tuntutan tadi mungkin bisa dibuat narasi yang sederhana supaya semua pihak semakin aware, semakin paham, dan gerakan itu semakin membumi. Nah, di luar itu semua, harapannya teman-teman gerakan mahasiswa jangan lelah untuk terus berkolaborasi dengan para pihak manapun karena inilah esensi gerakan-gerakan yang dilakukan selain soal turun ke jalan karena memang ada limitasi waktu dan energi yang teman-teman punya. Artinya gerakan politik ini selain berdemonstrasi bisa juga teman-teman melakukan audiensi ke para pihak, apakah pemerintahan di level eksekutif ataupun di DPR untuk legislatif atau yudikatifnya atau di luar sistem dengan teman-teman buruh, dengan teman-teman LSM, NGO dengan pihak-pihak swasta, pengusaha. Jangan pernah merasa besar jangan pernah juga terlena dengan capaian pujian apapun itu, karena sejatinya gerakan mahasiswa besar dan dipercaya oleh masyarakat karena dia selalu membumi. Mungkin sebagai pemantik diskusi demikian teman-teman. Ditunggu komentarnya, masukannya, bagaimana cara memperkuat gerakan mahasiswa. Dan di luar itu semua mahasiswa harus punya kesadaran bahwa mereka perlu memiliki keahlian khusus
Dan dengan mereka bergerak, keahlian itu akan semakin tajam, semakin menemui konteksnya ketika mereka lulus dari kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.